Bagaimana surat berharga negara ini bisa menjadi investasi yang stabil? Jadi kalau investasi itu kan biasanya ada 3 risiko ya. Pertama risiko gagal bayar, risiko pasar, dan ketiga adalah risiko likuiditas. Nah kita lihat risiko gagal bayar. SBN ini adalah instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah dan tadi saya sampaikan diamanatkan oleh Undang-Undang APBN maupun Undang-Undang Surat Utang Negara mengenai pembayaran pokok ataupun bunganya. Sehingga selama negara ini masih berdiri, maka resiko gagal bayar boleh dibilang nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo Sobat Kampus Biru. Perkenalkan, saya Uswa selaku host pada podcast kita kali ini. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu investasi surat berharga negara. Tapi tentunya saat ini saya tidak sendiri karena kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Kang Denny Ridwan PhD. Beliau adalah Direktur Surat Hutang Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Pak Sobat Kampus Biru. Bisa berikan kesempatan untuk sharing tentang apa nih hari ini kita sharingnya? Tentang investasi surat berharga negara. Mungkin langsung saja nih Pak, karena kita penasaran banget sebenarnya apa itu investasi surat berharga negara? Oke, pertama investasi itu kan secara sederhana dapat kita definisikan sebagai kegiatan kita menempatkan dana pada instrumen tertentu pada periode tertentu untuk mendapatkan imbal hasil. Gitu kan. Nah, jadi sama untuk SBN pun seolah-olah kita meminjamkan tanda kutip uang kepada negara. Ini sama kan kalau kita ketemu teman yang biar silaturahmi tidak putus, pinjam dong 100. Nah, itu kan kayak gitu. Tapi kalau model kayak gitu, kita nggak tahu ini kapan akan kembalinya ya. Kita ditagih malah dia lebih galak gitu kan. Nah, itu beda. Kalau dengan kita meminjamkan uang kepada pemerintah, kita sudah tahu seberapa lama periodenya, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Dan kita juga dari awal sudah kasih tahu kira-kira imbal hasilnya berapa. Dan di dalam undang-undang kita, di Undang-Undang APBN maupun Undang-Undang Surat Utang Negara sudah diamanatkan atau diwajibkan pemerintah untuk selalu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membayar imbal hasil dan pokok yang jatuh tempo. Jadi sudah jelas kapan akan dibayarnya, beda dengan kalau kita memberikan pinjaman kepada teman tadi. Iya. Jadi kalau kita ngasih ke teman pinjam dulu 100 tuh masih kurang jelas nih Pak kapan bisa dikembalikan atau apakah mungkin akan ludes gitu ya. Tapi kalau kita berinvestasi kepada negara itu sudah teratur nih, udah jelas kapan baliknya, terus berapa baliknya kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana surat berharga negara ini bisa menjadi investasi yang stabil? Oke, jadi kalau investasi itu kan biasanya ada 3 risiko ya. Pertama risiko gagal bayar, risiko pasar, dan ketiga adalah risiko likuiditas. Nah kita lihat risiko gagal bayar. SBN ini adalah instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah dan tadi saya sampaikan diamanatkan oleh Undang-Undang APBN maupun Undang-Undang Surat Utang Negara mengenai pembayaran pokok ataupun bunganya. Sehingga selama negara ini masih berdiri, maka resiko gagal bayar boleh dibilang nol. Kedua, resiko likuiditas. Ini resiko terkait dengan apakah suatu instrumen ini mudah dijual atau tidak. Nah, untuk SBN yang tradable, yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, tahu kan pasar sekunder? Itu jangan dicari di Google Map, itu nggak akan ada tuh pasar sekunder. Jadi pasar sekunder itu adalah pasar di mana sesama investor saling jual beli efek ya. Baik bisa saham, bisa obligasi. Nah, untuk yang seri yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, maka ini boleh dibilang risiko likuiditasnya sangat kecil. Karena kalau kita investasi meskipun mungkin untuk 3 tahun, 6 tahun, tapi kalau kita di tengah jalan butuh, bisa kita jual. Tapi tentu jangan jual di tengah jalan. Kita minggir dulu. Nah setelah itu baru kita jual. Nah takutnya ketabrakan kalau betul. Nah ketiga, risiko pasar. Ini risiko terkait dengan fluktuasi imbal hasil atau suku bunga di pasaran. Jadi kalau misalnya untuk SBN yang dijual dengan suku bunga yang fix, yang tetap,
Ini kalau misalnya kita sekarang nih sedang menerbitkan ORI 025, obligasi negara retail seri 25 yang tenor 3 tahun atau tenor 6 tahun, itu ditawarkan dengan kupon sebesar 6,25% untuk yang 3 tahun dan 6,40% untuk yang 6 tahun. Nah, kalau misalnya nanti 3 tahun lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ternyata harga yield di market berubah, misalnya tiba-tiba sekarang 6,35, setahun lagi menjadi 6,40, maka si ORI ini kalau dijual di secondary market, ini harganya akan terdiskon. Karena market mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi, sementara ini hanya 6,25. Tapi sebaliknya, kalau ternyata di market suku bunga marketnya turun, ya harapan investor turun ke misalnya ke jadi 6,00, tentu ini menjadi menarik karena dia memberikan imbal hasil yang lebih tinggi sehingga kita bisa jual dengan harga premium. Makanya kalau kita investasi di SBN retail yang tradable ini, selain kita bisa mendapatkan kupon, juga kita bisa berkesempatan mendapatkan capital gain ketika kita menjual SBN kita dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Jadi lumayan ya, tinggi income yang akan kita dapatkan. Oh iya, betul. Bisa dibandingkan dengan ini ya. Kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan investasi di naruh uang di tabungan atau deposito. Dan kalau kita bandingkan, deposito sekarang mungkin menawarkan bunga 2-3%. Kalau tabungan mungkin malah di bawah 1% ini hasilnya. Sementara kalau tadi ORI bisa di atas sekitar 6%. Jadi kan artinya secara level memberikan return yang lebih tinggi. Dan selain itu juga pemerintah dalam rangka untuk bisa mendorong ya masyarakat membuat tertarik untuk investasi di obligasi ini, kita juga memberikan insentif fiskal dalam bentuk pajak yang lebih rendah. Jadi kalau kita investasi di deposito, maka PPh atau pajak penghasilan atas bunga deposito atau tabungan itu sebesar 20%. Tapi kalau kita beli di obligasi termasuk surat berharga negara SBN ini, pajak atau PPh atas bunga obligasi hanya 10%. Jadi net-netnya tentu lebih besar, lebih cuan lah istilahnya. Iya. Oke, jadi itu risiko dan income yang lagi kita dapatkan ketika kita berinvestasi di surat berharga negara ya Pak ya. Selanjutnya nih, karena namanya adalah investasi surat berharga negara, ada kata negaranya. Kira-kira surat berharga negara ini, investasi surat berharga negara ini berkontribusi pada perekonomian negara itu seperti apa? Oke. Jadi bagus banget pertanyaannya. Pertama bahwa ketika kita menerbitkan SBN, uangnya itu akan kita masukkan ke dalam kas negara yang nanti akan dipakai untuk pembiayaan pembangunan. Gitu kan? Jadi di satu sisi kalau kita beli SBN retail atau SBN, kita sebetulnya berpartisipasi dalam membiayai pembangunan yang tentu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu pertama dari sisi pembiayaan. Terus kedua juga tadi saya sampaikan ketika kita investasi dapat bunga dari obligasi kan dipotong dari 10% ya. Nah 10% yang dipotong ini kemudian juga jadi penerimaan negara yang juga akan lagi dipergunakan untuk pembiayaan APBN. Jadi kita dengan investasi dua kali kita membantu keuangan negara. Satu dari sisi pembiayaan, satu dari sisi penerimaan pajak. Makanya tidak heran kalau ini para single, para jomblo ya, kalau kalian investasi di surat berharga negara, kalian akan terlihat lebih berharga di mata calon mertua. Karena keuangan negara jadi bantu, apalagi mertua. Ya. Jadi selain kita mendapatkan income secara individu, secara pribadi, berarti secara tidak langsung kita juga sudah membantu pembiayaan terhadap negara. Betul sekali. Oke, mungkin sekian diskusi singkat kita terkait dengan investasi surat berharga negara. Semoga di lain waktu kita bisa menjadi salah satu pemegang dari investasi surat berharga negara ini. Oke, cukup sekian. Teman-teman, Sobat Kompas Biru, jangan lupa selalu update ya, selalu mempelajari tentang apa itu investasi atau bahkan bisa membeli investasi surat berharga negara. Oke, terima kasih Bapak, sehat selalu, selamat datang di Lombok. Terima kasih, semoga teman-teman Sobat Biru semakin sukses, lancar kuliahnya dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Oke, terima kasih. Saya Uswa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.